PNSSI, apa sih itu? Terus apa fungsinya? Thomas Doll kaget ada mafia di sepak bola Indonesia. Kenapa IB masuk lagi ke PSSI? Berita dari Persib dan klub Liga 1 serta Timnas Indonesia. Semuanya akan kami rangkum di Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport lovers, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Banyaknya aksi dari para oknum supporter yang tak jelas yang justru merugikan baik untuk klub atau untuk supporter itu sendiri, dan juga demi menjaga keamanan dan keselamatan supporter baik di stadion maupun usai pertandingan, pemerintah melalui Menpora yang bekerjasama dengan PSSI akhirnya membentuk sebuah badan yang bernama PNSSI atau Presidium Nasional Supporter Indonesia. PNSSI ini diketuai oleh Menpora dan Ketum PSSI, serta ditambah beberapa dari pemerintah seperti Polri, Mendagri, dan KONI, serta dari beberapa pentolan supporter Indonesia itu sendiri. Lalu apa tugas PNSSI ini? Oke, kita persingkat saja ya sambil kalian baca ya. Yang pertama, PNSSI ini mengawal visi misi pemberdayaan supporter dan memberdayakan supporter dalam berbagai aspek. Yang kedua, mewujudkan percepatan transformasi sepak bola Indonesia seperti yang tertera di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dan mensosialisasikan pada para supporter. Yang ketiga, singkatnya adalah PNSSI ini adalah sebagai bentuk pengabdian supporter pada sepak bola Indonesia, bangsa dan juga negara. Itu singkatnya ya. Tapi kenapa ya di sini nggak dijelasin nih apa sih fungsi sebenarnya? Apakah nantinya setiap penonton yang hadir ke stadion ini dicatat dan diberikan kartu anggota PNSSI atau tidak? Kalau dicatat dan diberikan kartu anggota ini bagus. Jadi kalau ada oknum supporter nakal kan bisa ketahui nih dia anggota PNSSI atau bukan. Dan kalau ternyata pelakunya ini atau oknum pelaku ini yang membuat kerusuhan di dalam stadion maupun di luar stadion ini anggota PNSSI, apakah PNSSI yang dihukum atau tetap klub yang dihukum dan didenda? Ini yang belum jelas ya. Kan kalau cuma sebagai wadah atau organisasi saja tanpa mengkoordinir dan mendata setiap penonton yang datang ke stadion, ya percuma. Ntar kalau ada supporter yang bikin rusuh, PNSSI ini lepas tangan, terus bilang kan gak ada datanya, gitu kan? Emang sih para pengurus PNSSI ini dipenuhi beberapa pentolan kelompok supporter di Indonesia. Nah kan seharusnya para pengurus ini bisa mendata setiap anggota kelompok supporternya, siapa aja yang terdaftar dan siapa yang tidak. Kalau gini sih belum jelas ya fungsinya. Kalau nanti kejadian lagi ada supporter yang bikin onar baik itu di dalam maupun di luar stadion, apakah tetap klub yang akan didenda? Kalau gitu mah sama juga bohong. Tapi ya kita lihat nanti deh seperti apa sih tugas sebenarnya PNSSI ini. Dari Persija Jakarta, pelatih Thomas Doll mengaku kaget saat Ketum PSSI Erick Thohir mengaktifkan kembali Satgas Anti Mafia Bola. Doll mengaku baru tahu jika di Indonesia ada mafia bola. Pasalnya menurut Doll, selain dirinya orang baru di Indonesia, dirinya pun hanya melihat Liga Indonesia ini liga kecil yang tak mungkin ada mafianya. Tapi Thomas Doll bersyukur dan mengapresiasi keinginan Erick Thohir dalam menghidupkan kembali Satgas Anti Mafia Bola. Saya terkejut saat Ketua PSSI hidupkan petugas anti mafia. Saya berpikir memang ada di Liga Indonesia mafia bola.
Saya tidak tahu karena saya baru 8 bulan di Indonesia dan saya pikir ini hanya liga kecil, bukan liga besar dunia. Apakah memang ada mafianya? Tapi jika ada, saya apresiasi keputusan ketua PSSI yang mau berantas mafia. Ini langkah yang bagus, ujar Thomas Doll. Hahaha, masa nggak tahu sih coach? Coba deh teliti, jangan-jangan salah satu mafianya ada di tubuh Persija tuh. Gimana kalau salah satu mafianya ada di Persija? Mau mundur dari Persija atau enggak? Lalu bagaimana tanggapan Thomas Doll soal pemain Persija yang dipinjamkan ke Riau, yakni Barnabas Sobor yang ucapkan kata-kata kasar di instastory-nya usai Indonesia kalah dari Guatemala, yakni kata-kata mampus. Thomas Doll sendiri mengatakan baru tahu hal ini dari wartawan, dan Doll mengaku Sobor bukanlah pemain Persija tapi dipinjamkan ke Riau meskipun statusnya pemain Persija. Tapi kabarnya Doll akan membicarakan ini dengan manajemen. Jika terbukti bersalah, Doll mungkin tak akan menarik lagi Sobor ke Persija. Saya sama sekali tidak tahu akan hal ini. Jika kalian tidak menanyakan ini pada saya benar-benar tidak tahu. Dia atau Sobor ini memang pemain Persija, tapi dia kami pinjamkan ke klub lain. Tapi jika benar hal ini, saya akan bicarakan ke manajemen dan mungkin kami tak akan memanggil lain lagi. Ini attitude yang buruk bagi pemain, ujar Thomas Doll. Hihi, 11-12 lah sama Doll. Dia juga kan ngatain STY badut. Tapi Doll gentle nih, udah minta maaf dan ngaku salah. Gimana nih sama Sobor? Ya, anak muda sih anak muda, tapi attitude itu penting, ya kan? Kalau kecewa nggak dipilih oleh STY, ya introspeksi diri lah, nggak usah bikin rusuh, ya nggak? Lalu apa respon STY soal Sobor ini? Sejauh ini belum ada respon apapun dari STY, namun katanya Sobor salah satu dari 6 atau 7 pemain yang kemungkinan tak akan dibawa ke Uzbekistan. Lalu ada siapa aja ya dari 6 atau 7 nama tersebut yang tak akan dibawa ke Uzbekistan? Hal ini kami rangkum dari berbagai investigasi para wartawan di Jakarta. Yang pertama Marcelino Ferdinand, alasannya tak dilepas oleh klubnya. Yang kedua ada Erlangga Setio, kiper dari Persis Solo, yang katanya kalah bersaing dengan kiper lain. Yang ketiga Frezi Al-Hudaifi dari Bayangkara FC, kalah bersaing di lini tengah. Yang keempat Brandon Sunemen dari PSIS, kalah bersaing dengan M Ferrari yang dari Persija. Yang kelima Arkan Kaka dari Persis Solo yang cedera ligamen. Yang keenam Barnabas Sobor dari Persija ya, yang ini udah jelas ya indisipliner. Dari Persita Tangerang, nah kan Alfredo Vera bener kan dipecat oleh Persita? Kan kami udah bikin prediksinya sebelumnya. Nah, Alfredo Vera menjadi pelatih ke-15 nih di musim ini yang terdepak dari klub Liga 1. Dan ini jadi rekor dan sejarah tersendiri loh di Liga Indonesia, yakni ada 15 pelatih yang dipecat dalam satu musim. Dan berikut daftar 15 pelatih yang dipecat di Liga 1 musim ini. Mungkin ini udah banyak yang bahas ya dalam rapat PSSI tentang training center timnas di IKN. Ada sosok Lord IB alias Iwan Budianto. Mungkin netizen bertanya-tanya ya, ngapain tuh IB ada di PSSI lagi? Bukannya udah cabut? Apa Erick Thohir mau rekrut IB lagi? Kacau nih, sama juga bohong kalau Erick Thohir rekrut IB lagi. Gitu kan pasti pertanyaannya. Mungkin udah ada yang upload nih berita kayak gini nih, dan mungkin banyak banget yang bilang kayak gini nih. IB ini ginilah, IB ini gitulah, IB ini mau jadi anu lah, mau jadi inilah dan bla 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 lah. Oke, akan kita jelaskan kenapa IB ada di PSSI lagi. Jadi nungguin ya. Erick Thohir memanggil IB ini untuk bicarakan masalah Piala Dunia U20. Karena IB ini meskipun udah nggak lagi jadi bagian dari PSSI, tapi IB ini masih tercatat sebagai wakil ketua INAFOK. Tahu dong INAFOK,
Itu tuh badan yang ngurusin soal Piala Dunia. Kan susunannya adalah Ketua, Menteri KB PMK, Mensesnek, terus juga para menteri lain, Kapolri, terus jadi Jaksa Agung dan juga Ketua BPK. Terus ketua pelaksananya, Menpora, Menteri PUPR, Ketum PSSI, Menteri BUMN, dan Waketum PSSI. Nah, IB ini ada di posisi mana ya? Kan udah nggak jadi Waketum PSSI. Karena Inafok ini dibentuknya sebelum PSSI yang baru ada, PSSI yang sekarang ya, itu susunannya adalah ketuanya Zainuddin Amali, terus juga Pak Basuki ya dari PUPR, Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, Iwan Bule sebagai Ketum PSSI waktu itu, dan Iwan Budianto sebagai Waketum PSSI waktu itu. Jadi IB ini di sini cuma membicarakan soal Pildun ya, posisinya sebagai Wakil Ketua Inafok gitu. Tapi ya semoga aja nggak ada embel-embel lain ya. Karena kita tahu nih Lord IB ini adalah Lord of Mafia loh. Tapi ya kita lihat nantilah. Saya mah no comment lah soal inilah. Ntar kalau saya bilang Erick Thohir ini blunder dan gak beres lantaran narik IB lagi, tersayang disangkanya saya ngejelekin Erick Thohir lagi. Saya yang dibully. Kita lihat aja nanti ya sama-sama ya kinerja PSSI yang baru. Dari Persib Bandung, menyambung pembahasan kita di video sebelumnya, terlepas dari juara atau tidaknya Persib musim ini, tapi tanda-tanda perombakan sudah nampak ya di tubuh Persib. Nah, dari video yang sudah beredar usai Persib menjamu Arema, di mana para mantan pemain timnas 2017 berkumpul di satu lapangan, yakni ada Bagas Adi, Evan Dimas, Gian Zola, Rahmat Irianto, Febri Haryadi, ada juga Ezra Walian dan juga yang lain-lain. Apakah ada kemungkinan trio Arema akan ke Persib musim depan? Pertama kita akan bicarakan soal kebutuhan ya. Jika Evan Dimas mungkin dibutuhkan meskipun di lini tengah Persib sudah menumpuk ya. Tapi di laga ini terlihat jelas tanpa Dado, Klok kesulitan sendirian di lini tengah. Kambuaya bukanlah tipe pemain yang bertahan. Maka jika Evan ke Persib maka cocok dipasangkan dan berposisi sebagai pengganti Dado. Oke, kita cek faktanya. Faktanya adalah kontrak Evan Dimas di Arema sampai Februari 2024. Ini artinya Persib harus menebus Evan Dimas ke Arema jika Persib ingin memboyong Evan Dimas. Maukah Persib lakukan itu dan maukah Arema melepas Evan? Sementara musim depan Persib sudah memiliki Alwi Slamet dari Persebaya. Lalu bagaimana dengan Zola? Kalau Zola kecil kemungkinan akan balik ke Persib. Selain posisi Zola ini sama dengan Kambuaya dan Beckham Putra, kontrak Zola pun sama sampai Februari 2004 di Arema. Dan tentu Zola nggak mau dong jadi cadangan lagi di Persib. Nah, lalu bagaimana dengan Bagas Adi? Kalau Bagas Adi mungkin ya, Bagas Adi bisa diplot menggantikan Igbo Nevo atau Ahmad Jufrianto yang sudah mulai uzur nih. Usia Bagas Adi masih muda, 25 tahun. Kontraknya pun akan habis di akhir musim ini. Tapi ya kita nggak tahu seperti apa pemikiran Luis Mia. Tapi tentunya kita tahu segala kemungkinan tetap ada dalam sepak bola ya. Dan nggak ada salahnya juga jika 3 pemain Arema ini hijrah ke Persib. Oh ya, sebagai catatan nih, Luis Mia adalah satu-satunya pelatih asing Persib yang mampu 2 kali kalahkan Arema dalam satu musim loh. Ini belum pernah dilakukan pelatih asing manapun atau siapapun di Persib ya. Nasib Liga 1 ditentukan di Surabaya 4 Maret 2023. Kok Liga 1 sih? Kan Liga 1 udah jalan. Ya, Liga 1 ada degradasi apa tidak? Soalnya jika 4 Maret nanti disetujui Liga 2 jalan dan Liga 1 otomatis ada degradasi. Kalau kata Erick Thohir sih Liga 1 tetap ada degradasi ya. Kalau nggak ada degradasi bukan Liga namanya. Ya nanti makanya kita sepakati 4 Maret di Surabaya. Kalau buat saya Liga tidak ada degradasi ya bukan Liga, turnamen aja namanya, ujar Erick Thohir. Nah kalau ada degradasi apakah akan ada drama nggak ya, khususnya tim-tim papan bawah? Ada 3 tim nih yang terbawah yang di Barito, Persik dan Rans.
Uniknya dua tim terbawah di pekan ke-25 saling bertemu di mana Macan Putih lebih unggul 5-1 atas The Phoenix. Nah, yang ditakutkan adalah adanya drama di sini, apalagi di tiga tim terbawah tersebut adalah tim yang disebut tim artis loh. Ran dan Persik jelas punya artis ibu kota, sementara Barito Putra punyanya artisnya PSSI, yakni Hasnur Yadi. Wah, drama lagi nggak nih? Siapa yang akan jadi korban ya? Ya, hati-hati aja buat Persikabo, karena bisa jadi korban drama nih. Posisi Persikabo ini paling rawan loh. Oke, segitu aja dulu pembahasan kita di video kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.